lagi kepada kehadiran Gerakan Berani Nusantara ini, itu tujuannya jelas dan ini jangka panjang. Kemarin juga sudah banyak yang nyelentik. Ini kan pro-nya pro Jokowi, pro Gibran. Ya sudah jelas saya bilang, wong kita yang kita panuti Jokowi, ya pasti kita mendukung anak Jokowi. Bagaimana nanti kalau di 2029 Pak Prabowo nggak bersama Gibran? Ya kita lihat nanti. Seperti apa yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa harapannya 2 periode kan gitu. Ini yang namanya harapan. Dinamikanya politik kan bisa berubah kapan saja. Jadi kalau nanti itu akhirnya tidak menyatu, ya kita head on saja gitu. Makanya ya kita ada di Gibran ini ya untuk mengantisipasi itu. Karena sekarang ini kan harus antisipasi yang dilakukan, bukan simulasi gitu. Apalagi emosi kan gitu. Ya kan, karena Gibran hadir sekarang ini pun banyak orang yang tidak suka. Di sekitar Pak Prabowo sendiri juga banyak, orang-orang Gerindra juga banyak yang tidak suka. Kita paham itu. Tapi apakah itu kita terus mengeneralisir bahwa pasangan ini tidak bisa 2 periode? Ya terlalu dini kita mengatakan itu. Karena kalau lihat perjalanannya harusnya bisa gitu kan, harusnya bisa. Terlepas sekarang masih kurang di sana sini, makanya saya bilang nggak bisa kita menganalisa sesuatu dengan apa ya, data dan angka yang dangkal atau pemikiran yang dangkal gitu ya. Jadi kalau kita sambung lagi urusan itu, saya sebagai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya juga aktif mengkritisi itu. Karena kalau yang tidak benar ya harus kita kritisi. Kalau yang benar ya harus kita dukung kan. Apa yang tidak benar? Ya, dalam perjalanan ini sudah pasti banyak orang ribut soal MBG, KDMP dan sebagainya. 100% tidak benar? Tidak juga gitu. Karena di dalamnya juga ada misi-misi kemanusiaan untuk jangka panjang. Cuma dalam eksekusinya saja yang kurang pas begitu. Ya kan, terlalu terburu-buru. Yang saya sampaikan itu mappingnya nggak ada dan sebagainya. Peletakan budget begitu. Diobral-obral, sementara di sisi yang lain kita bicara efisiensi, yang menangani juga dilibatkan TNI, polisi dan sebagainya. Ini kan menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Sebenarnya ini mau dibawa kemana gitu ya? Orang akhirnya kan menyerempetkan Pak Prabowo soal keamanan 2029 harus didukung oleh aparat dan sebagainya. Itu pemikiran masyarakat, karena mindsetnya masyarakat bisa tergeser ke sana karena melihat fakta memang seperti itu. Belum lagi yang ugal-ugalan di lapangan dan sebagainya. Tapi itu persoalan lain. Apakah ini bisa dibetulin atau nggak ada harapan dibetul? Ya masih bisa, karena masih ada 3,5 tahun. Kalau besok ini ada revisi, ada hal-hal yang bisa didengarkan oleh Pak Prabowo, ya mungkin ini bisa berubah gitu, sesuai dengan apa yang kita harapkan kan gitu. Karena selama ini memang bottleneck-nya itu kan di Teddy ya, karena katanya HP Pak Prabowo juga yang pegang Teddy dan sebagainya. Jadi masukan-masukan yang banyak dari luar itu akhirnya masuk di leher botol itu, menyempit masuknya. Itu pun kalau netes, kalau tidak ya bablas gitu. Padahal semua masukan ini itu kan bisa disaring, bisa dianalisa, diambil nutrisi yang baik untuk kebaikan itu. Sebenarnya kan begitu. Logikanya seperti itu, tapi kalau itu tidak terjadi ya memang ada beberapa yang kita anggap Pak Prabowo tidak sampai ke sana berpikirnya. Apakah itu terlalu sibuk atau tidak nyampe berpikirnya ke sana? Karena memang kadang-kadang gaya itu mempengaruhi. Jadi letupan-letupan yang selama ini ada pagi ingat apa, ngomong sore dan sebagainya, itu yang dibilang orang banyak ngomong itu. Nah ini harus dirubah kan gitu. Besok pagi ingat genteng, ngomong genteng. Sore ingat seng, ngomong seng. Jadi ingat listrik, ngomong listrik, begitu terus. Padahal yang satu belum dikerjain atau yang sudah dikerjakan belum terukur. Nah, ini ditambah lagi oleh makin banyaknya bermunculan pengamat dadakan ini. Gitu. Ya, saya ikut hadir di sana. Saya baca. Jadi walaupun semuanya perlu validasi, tapi sebelum ngomong saya biasanya baca. Jadi seperti kemarin lah ya, ini membuat kisruh yang masyarakat berpikirnya